Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita berdiskusi tentang brosur yang selama ini ada dari tahun 70-an sampai dengan rencana brosur-brosur yang akan datang. Brosur tahun 70-an, kalau yang ini saya tidak bisa memberikan gambaran, saya sudah lupa. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih ingat, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Dekade tahun 70-an itu kalau mengajak dalam sebuah brosur itu kayak apa. Kemudian pada dekade 80-an itu biasanya kalau misalkan brosur PPDB di sebuah sekolah selalu ada ajakan datang dan lihatlah fasilitas kami di SMA 1, SMA contoh dengan alamat bla 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 bla. Jadi anak harus datang ke sekolahan itu. Itu pada dekade tahun 80-an. Kemudian pada dekade 90-an itu sudah mulai berpikir kita memberikan brosur itu dengan menyebutkan laman atau website kita, biasanya begitu, kemudian ditulis websitenya itu. Websitenya ditulis, tetapi ini adalah sebuah tulisan teks, sehingga kalau misalkan mau masuk ya harus menuliskan isi teks itu. Kalau kita tidak pinter, biasanya alamatnya panjang. Yang terjadi kalau kita memasukkannya nanti karena di copy tidak bisa, karena ini sebuah gambar, maka yang terjadi adalah alamat yang Bapak Ibu berikan adalah alamatnya Ayu Ting Ting, alamat palsu karena salah mengetikkan. Ini pada dekade 90-an. Nah sekarang dekade milenial untuk anak-anak sekarang dengan model link yang hanya berupa teks dalam bentuk gambar yang harus ditulis, ini sudah mulai ditinggalkan. Bapak Ibu sudah harus memulai pindah ke model walaupun itu dalam bentuk gambar tapi masih bisa diklik atau dalam bentuk barcode. Jadi atau dalam bentuk barcode. Ini gaya-gaya model brosur ke depan yang sasarannya adalah milenial. Kemudian brosur yang kita buat ini nanti kita buat sedemikian rupa sehingga itu nanti pas kalau masuk di dalam medsos, terutama di WA atau di aplikasi-aplikasi medsos yang lain. Sebagai contoh gambarannya, saat ini anak-anak kalau nanti kita membuat brosur, saya coba masuk ke HP, ini anggap saja ini HP-nya anak-anak sekarang, maka pengumuman yang nanti kita akan berikan bisa saja kita share di dalam WA. Misalkan ini saya taruh saja WA yang ini. Nah, brosurnya yang di bawah itu, misalkan pengumuman itu, maka nanti kalau dibuka anak, kurang lebih brosurnya adalah seperti ini. Jadi kita buat sedemikian rupa kalau yang kita buat nanti seukuran layar, itu harapan kita, sehingga anak tidak harus mencari-cari. Itu model-model sekarang. Kemudian kalau ini saya rebahkan ya agak besar. Nah, model-modelnya sekarang itu model seperti ini. Model-model seperti ini. Kalau model 70-an model 80-an harus datang, itu sudah lihat aja sekarang sudah agak sulit sekarang. Kemudian kalau dekade 90-an harus ngetik, ini juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk anak-anak sekarang. Maka yang Bapak Ibu buat saat ini adalah walaupun bentuknya dalam bentuk gambar, tapi cukup diklik. Lah sekarang yang dekade milenial ini saya klik, saya tekan, maka dia sudah langsung menunjukkan link. Nah seperti ini yang diharapkan nanti untuk model brosur yang ke depan. Saat ini Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk tahun ajaran baru, berarti nanti akan ada brosur PPDB dan seterusnya. Sehingga nanti barangkali ini salah satu solusi supaya nanti anak-anak misalkan mau mengakses tidak lagi harus tulis, atau Bapak Ibu cukup memberikan link dalam bentuk QR karena HP-nya anak sekarang rata-rata sudah ada QR. Lah ini punya saya QR kode, saya buka. Oke, kemudian anak tinggal geser ke tempat yang ada QR-nya ini. Kita dikatakan sudah otomatis langsung jadi open URL, langsung jadi sama seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita membuatnya atau membuat gambar yang bisa link ke website.
Ini yang akan kita diskusikan saat ini. Mari kita mencoba belajar bersama bagaimana membuat linknya. Berikutnya adalah bagaimana cara membuatnya. Saya akan coba membuat dulu. Jadi saya membuatnya dari PowerPoint. Bapak Ibu yang terampil di Photoshop atau CorelDRAW tentunya lebih direkomendasikan. Saat ini saya hanya mencoba di PowerPoint. Saya hanya ingin membuktikan bagaimana cara membuat linknya. Kemudian yang kita buat di sini, Bapak Ibu, kalau saya perbesarkan, ini semuanya adalah teks semua. Ini juga masih teks semua, belum ada linknya. Kemudian yang ini barcode tentunya harus yang sudah ada linknya yang kita copy ke sini, yang ke PowerPoint. Anggap saja saya belum punya ini, belum punya, saya del dulu belum punya. Cara membuat barcode-nya adalah masuk dulu ke Chrome atau ke browser apapun. Cukup Bapak Ibu ketikkan QR code. QR code, oke, QR code. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Saya cari yang paling atas saja nggak apa-apa. Nah, alamat yang tadi saya ingin masukkan itu saya taruh di sini. Oke. Nah, ini alamat ini sudah saya masukkan, maka di sini secara otomatis sudah terbentuk QR kodenya. QR kode yang ini yang kita copy. Ini copy image gitu aja. Kemudian masuk ke PowerPoint tadi, kemudian kita paste di PowerPoint. Nah, yang ini yang kita taruh di sini. Oke, ini cara membuatnya QR code. Sangat ringkas cara membuatnya. Nah, kalau ini sudah, kemudian yang ini alamat-alamat ini semuanya belum ada linknya. Belum ada linknya. Nah, semuanya belum ada linknya. Yang ini otomatis karena gambar nanti juga tidak perlu kita linkkan. Kalau sudah seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah separuh jalan. Berarti nanti kalau Bapak Ibu membuat dari CorelDRAW juga sama, semuanya komplit sudah jadi seperti ini. Kalau sudah, saya ingin mengambil gambarnya ini karena saya di PowerPoint biar gambarnya nanti diambilnya dalam posisi yang sangat maksimal, maka perlu saya preview. Ini saya preview dulu, oke. Setelah saya preview ini, kemudian saya akan capture dengan print screen. Saya print screen ini. Oke, saya print screen. Oke, ini sudah keluar print screen-nya. Kemudian ini saya taruh di desktop. Hasil print screen-nya. Jadi semuanya ini betul-betul dalam bentuk gambar. Kalau saya buka sekarang hasil print screen-nya tadi. Nah, saya buka di desktop. Nah, ini hasil print screen-nya. Ini adalah hasil print screen-nya. Ini semuanya masih dalam bentuk gambar semua. Jadi ini semua gambar. Nah, kemudian bagaimana cara merubahnya dari gambar ini? Bahwa prinsipnya begini Bapak Ibu, yang kita buat itu tampak gambar, tapi sebenarnya adalah bukan gambar. Yang kita kirim ke anak adalah gambar, tapi sebenarnya ekstensinya adalah PDF. Jadi PDF yang Bapak Ibu sering punya selama ini. Cara merubahnya ini nanti menjadi PDF bagaimana? Cukup klik kanan, kemudian open with. Nah, di sini Bapak Ibu saya punya, karena saya menggunakan Apple, saya menggunakan Wondershare PDF Element. Nah, nanti Bapak Ibu yang menggunakan Windows bisa menggunakan Adobe yang bisa, jadi Adobe Reader yang bisa membaca sekaligus menulis, bukan Adobe Reader yang biasa, yang Bapak Ibu biasanya install, yang biasa install itu biasanya hanya membaca, tapi ini nanti dibutuhkan Adobe yang bisa membaca sekaligus bisa menulis. Biasanya kalau di Windows ada namanya Adobe Reader Pro, itu bisa membaca sekaligus menulis. Kalau di Mac menggunakan Wondershare PDF Element ini bisa, atau menggunakan Adobe Reader Pro versi Mac juga bisa. Saya akan menggunakan ini, jadi saya ulang lagi. Dari gambar yang sudah kita buat, klik kanan, kemudian open with. Saya buka Wondershare, oke. Nah, sudah seperti ini. Biar tampilannya nanti bisa besar kalau kita share di medsos, tidak ada ruang kosong putih seperti itu, maka kita crop dulu. Kalau di Wondershare itu ada menu tools, kemudian nanti crop. Nanti tinggal ditentukan saja kalau Bapak Ibu menggunakan Adobe Pro, itu nanti menunya di mana. Intinya adalah untuk crop ini gambar dulu, kita crop supaya penuh. Dan ini kita ambil penuh. Oke.
Kalau sudah seperti ini, kemudian kita apply. Oke, sudah jadi. Berarti ini sudah tidak ada lagi putih. Berikutnya adalah bagaimana kita memberikan link pada tulisan link ini. Nah, caranya adalah kita buka dulu alamat yang mau kita tuju. Saya mau menuju ke pengumuman SMA 1 Ndolopo. Ini kalau saya enter, alamatnya kurang lebih ini. Ini saya copy alamat ini komplit. Oke, saya copy. Kemudian saya menuju lagi ke PDF readernya ini. Di menu PDF elemen ini ada link, di sini ada menu link. Oke, saya klik link, maka ini gambar dunia muncul. Ya, gambar dunia ini saya klik lagi. Kemudian tinggal saya tarik sesuai dengan kotak yang mau kita beri link. Oke, kalau sudah ini paste di sini. Kalau sudah save, maka file yang sudah kita buat ini adalah file yang sudah bisa di-linkkan tadi, sehingga nanti tinggal file, save as. Oke, kita save. Misalkan saya taruh di desktop juga, saya taruh di desktop ini dengan nama brosur, misalkan saja, pilih saja ppdb, gitu, brosur ppdb SMA X, misalkan gitu, SMA X PDF, save. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal nanti file yang ada di PDF ini tadi, file PDF yang ada di sini tadi, nah ini file PDF, jadi saya punya dua file, ini tadi dari PowerPoint dalam bentuk gambar, dari gambar dirubah ke PDF, PDF ini diberi link. Nah, file yang ini yang kita share ke medsos anak-anak, misalkan ke WA atau ke Facebook atau ke IG, file ini yang kita naikkan, kita upload ke anak-anak. Seperti itulah Bapak Ibu gambarannya nanti bagaimana cara membuat brosur dengan pola dekade milenial. Saya beri nama dekade milenial. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa, kalau ini dianggap penting, silakan di-share, di-subscribe, kemudian di-like, supaya banyak orang yang mengetahui trik sederhana membuat brosur di zaman milenial. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.